Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan struktur data ya. Ini adalah materi pertama untuk yang berbasis video ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Struktur data. Nah, di awal kita belajar dulu terkait pengertian struktur data ya. Yang pertama, struktur teman-teman. Struktur adalah suatu susunan atau bentuk ataupun pola ya. Kemudian data adalah sekumpulan fakta atau kenyataan yang dapat direkam dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan yang lainnya. Nah, untuk struktur data ya, mata kuliah struktur data ini adalah bagaimana kita cara menyimpan atau mempresentasikan data atau memanggil data ya dalam komputer agar bisa digunakan secara efisien ya teman-teman, terutama untuk penggunaan nanti untuk pemrograman ya. Nah, ini ada komponen ketika kita mau melakukan pemrograman atau membuat program aplikasi, maka kita pasti akan mengenal yang namanya algoritma ya. Nah, algoritma ini adalah metode ataupun logik dari pemrograman yang akan kita buat. Nah, kemudian ada yang namanya struktur data. Struktur data ini terkait mulai dari proses penyimpanan, pemilihan tipe data, teknik pemanggilan dan sebagainya, supaya nanti program aplikasi kita lebih efektif dan hemat memori, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa kita perlu belajar struktur data ya? Yang pertama, karena kita harus mengenal bentuk organisasi penyimpanan data dan pengoperasiannya ya. Nah, supaya nanti aplikasi yang kita buat bisa berjalan lebih baik dan lebih efisien ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kualitas informasi ya. Nah, kualitas informasi itu ditentukan dari akurat, tepat pada waktunya dan relevan ya. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data ya. Nanti kalau kita udah masuk ke dalam pemrograman, terutama yang udah ada hubungannya dengan database ya, nanti kita akan mengenal yang namanya data redundansi teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi data redundansi ini kita perlu memahami terlebih dahulu terkait struktur data. Yang keempat, memahami konsep relasi data ya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan database nanti teman-teman. Yang kelima, mengurangi pemborosan penggunaan memori untuk efisiensi pemrograman. Nah, ini nggak kalah penting ya. Nah, seandainya kalau kita belum memiliki pengetahuan di dalam pemahaman struktur data yang baik dan benar, nah, secara otomatis nanti kita nggak sadar terkait struktur data dalam pemrograman kita ternyata ada pemborosan penggunaan memori seperti itu ya. Nah, kita masuk tipe-tipe data ya secara global. Tipe data itu dibagi atas dua. Yang pertama tipe data sederhana tunggal teman-teman. Nah, ini contohnya ada integer, ada real atau float, ada boolean, ada karakter ya. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama tipe data integer. Integer adalah tipe data bilangan bulat yang tidak mengandung pecahan ya. Nah, integer ini nanti dibagi-bagi lagi ya, diklasifikasikan. Ada yang namanya sort in, ada yang namanya int. Int ini integer teman-teman. Kebetulan untuk sort in dan integer ini batas nilainya sama, sehingga ukuran memori yang digunakan juga sama, yaitu sebanyak 2 byte teman-teman ya. Kemudian ada long. Long ini lebih panjang lagi batas nilainya ya. Nah, sehingga memori yang digunakan untuk penyimpanan juga lumayan besar, yaitu sebanyak 4 byte ya. Kemudian ada lagi yang namanya unsigned integer ya. Itu dari 0 sampai 65.535. Size yang diperlukan untuk memorinya adalah 2 byte teman-teman. Nah, itu terkait integer ya. Sekarang masuk ke tipe data yang kedua, yang tunggal, yaitu real atau float. Ini sama-sama bilangan, tetapi kalau real atau float ini adalah pecahan, nanti dia berkoma teman-teman. Nah, untuk penulisan komanya biasanya menggunakan titik ya, seperti itu. Nah, kemudian tipe data yang ketiga adalah boolean ya. Tipe data yang hanya memiliki dua bentuk keluaran saja, yaitu true ya, kemudian false ya. Kalau true dinyatakan dengan angka 1, false ini angka 0. Jadi ada dua keluaran saja.
true or false ya. Nah, sekarang kita ambil sebuah table teman-teman. Ini ada inputnya A, B, C, ada 3 buah input. Nah, di dalam tipe data boolean itu biasanya kita akan menggunakan operator AND dan operator OR ya. Nah, AND ini simbolnya dan begini digandeng 2, kemudian OR itu garis lurus seperti ini ya. Seperti ini penggunanya. Oke. Nilai N ini dia akan bernilai true ketika semua inputnya yang ABC ini nilainya true seperti ini. Nah, baru nilainya true teman-teman. Ya, kalau ada walaupun ada salah satu atau duanya true, tapi masih ada yang false, maka nilainya akan tetap false. Ini untuk N ya. Nah, kalau untuk OR itu sebaliknya. OR itu jika salah satu saja dari inputnya ini yang bernilai true, maka nilainya akan true. Ya, salah satu aja atau salah dua aja. Nah, kalau tiga-tiganya false, baru nilai akan bernilai false. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. N itu dan, OR itu atau ya. Ya, dan itu semua, ingat ya, semuanya harus true dulu, baru nanti outputnya bernilai true ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada lagi tipe data karakter ya. Tipe data karakter. Nah, karakter ini tipe data yang terdiri dari aksara atau simbol yang meliputi digit numerik, kemudian karakter alfabetik dan spesial karakter ya. Jadi di sini ditampung semua kalau di tipe data karakter. Mau masukkan angka bisa, huruf bisa. Nah, biasanya untuk penulisan tipe data karakter ini dikasih tanda petik ya, tanda kutip seperti ini teman-teman ya. Nah, gitu. Kemudian kita masuk lagi tipe data yang kedua, itu sederhana majemuk. Tadi sederhana tunggal, ini sederhana majemuk ya. Ini contohnya string nih teman-teman. Nah, string ini adalah merupakan tipe data sederhana majemuk yang terdiri dari kumpulan karakter sebanyak 256 ya. Nah, jangkauannya mulai dari 0 sampai 256 ya. Seperti itu untuk awalnya. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi sebentar sambil saya buka teman-teman ya bahan ajarnya. Sebentar ya. Sebentar ya, saya lihat data isinya dulu. Nah, 18 ya, 18. Di sini kayaknya. 14. Nah, ini teman-teman. Sebentar saya perbesar dulu ya. Size-nya saya besarin dulu. Nah, ini belajar dasar dulu terkait satuan data ya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman akan sering ketemu ya satuan data ini. Nah, satuan data jadi di komputer bekerja atas sistem biner teman-teman ya. Kalau komputer itu bekerjanya 0 apa 1 ya. Biner disebut bit ya. Merupakan satuan data terkecil dari sistem komputer. Bit-bit dapat digunakan menyusun karakter apa saja ya. Sebuah karakter dinyatakan 8 bit atau 16 bit teman-teman. Nah, sekarang kita ada belajar dulu satuan data ya. Jadi satuan terkecil itu sebenarnya bit teman-teman ya, bit ya. Satuan terkecil itu mulai dari bit, tulisannya BIT, bit ya. Kemudian byte ya, byte sama bit itu beda. 1 byte itu sama dengan 8 bit teman-teman. Nah, itu satuan data ya. Kemudian ada lagi kilobyte. Kilobyte itu 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Nah, tinggal dibandingkan aja nanti. Kalau misalnya ada 2 kilo berarti 2 kali 1024 ya. Kemudian ada lagi megabyte atau MB. Nah, ini 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte. Nah, tinggal dikali-kali aja nanti. Kemudian ada gigabyte. Nah, biasanya untuk menyatakan kapasitas harddisk dalam PC ya. Nah, misalnya 1 giga itu sama dengan 1024 megabyte ya. Misalnya harddisk kita 400 giga misalnya, tinggal dikalikan aja 400 kali sekian, baru dapat satuan meganya ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi, terabyte. Terabyte ini biasanya untuk harddisk server biasanya teman-teman, lebih gede ya. 1 terabyte ini sama dengan 1024 gigabyte. Nah, dikalikan lagi kalau byte-nya segini ya, banyak banget ya. Kemudian ada lagi yang jarang kita dengar, itu petabyte. Ini yang lebih besar lagi untuk daripada terabyte ya.
1 petabyte ini sebenarnya 1024 terabyte teman-teman. Ini kapasitasnya udah sangat besar ya. Nah itu teman-teman harus pelajari terkait kapasitas atau satuan data di dalam komputer ya. Nanti ada lagi satuan kecepatan seperti Mbps, megabyte per second dan sebagainya gitu ya. Jadi ini dulu ya untuk pendahuluan materinya teman-teman ya. Untuk materi yang pertama berbasis video, nanti silahkan ditunggu untuk materi yang keduanya ya teman-teman. Terima kasih ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya nanti ketika ada materi yang baru teman-teman akan diberikan notifikasi ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.